selain memberikan keterangan bagi mereka yang mengikuti secara online, tapi kita semua pun perlu bangkitkan kembali untuk memahami kebenaran ini. Nah, saya akan baca dari apa yang ada dalam pertama Yohanes pasal 2, dan ada beberapa ayat lain dalam suratan Yohanes ini, dan kurang lebih ada 4 kali disinggung mengenai antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang kalau bangkit banyak antikristus, tadi sudah 2 kali ya ngomong antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini adalah ayat yang ditulis pada tahun 90 Masehi sampai pada tahun 100 Masehi, ditulis oleh Yohanes. Yohanes menulis Injil Yohanes, dan pertama 2, 3 Yohanes dan Wahyu. Dan keempat, kelima catatan kitab suci ini, yaitu Injil Yohanes, pertama 2, 3 Yohanes dan Wahyu, itu ditulis di antara tahun 90 Masehi sampai 100 Masehi. Nah, kalau saudara mendengar apa yang saya sampaikan sebagai suatu kebenaran ilmiah di bidang teologi dalam pendidikan sekolah teologi, maka saudara setidak-tidaknya mulai berpikir sejenak, apa yang saya khotbah pada minggu yang lalu mengenai gerakan reformasi, yaitu pada tanggal 31 Oktober yang lalu. Dan saya singgung bahwa 31 Oktober yang kita peringati sebagai hari reformasi adalah ke-504 tahun setelah Martin Luther menempelkan 95 dalil pernyataan menolak kepemimpinan dan doktrin yang disampaikan oleh Paulus. Di mana pada waktu itu saya membaca beberapa catatan penting menyangkut kenapa reformasi itu dibuat, sedangkan pertaruhannya adalah nyawa dari para Martin Luther. Nah, kalau kita dengar ayat dari pertama Yohanes pasal 2, 19, 18, 19 itu yang ditulis di antara tahun 90 Masehi dan 100 sampai 100 Masehi, maka kita mulai ingat bahwa gereja karismatik adalah gereja tertua yang lahir menurut Kisah Para Rasul, Acts chapter 2. Whole chapter speak about that's the beginning of the church.
seluruh kisah para rasul itu berbicara tentang permulaan gereja pada hari Pentakosta itu. Dan hari Pentakosta itu terjadi pada tahun 30, di antara tahun 30 dan 33 Masehi. Lalu kita ingat kenapa Martin Luther membuat reformasi pada tahun 1517. Permulaan abad ke-16 pada tanggal 31 Oktober 504 tahun yang lalu. Karena gereja yang paling tua yaitu gereja karismatik Pentakostal yang lahir pada tahun 30 sampai di antara 30-33 Masehi itu disusupi pertama oleh pemerintah kerajaan Romawi dengan segala macam cara. Lalu menurut sejarah yang tercatat di dalam sejarah dunia dan semua dunia tahu, bahkan dilembagakan, bahwa tahun 313 Masehi penyusupan dari pemerintah kerajaan Roma itu makin dalam ke dalam gereja. Mereka jadi anggota gereja, mereka jadi jemaat. Tetapi sesuai dengan apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan oleh Yohanes, bahwa antikris itu dia tidak datang dari luar, tapi dia datang dari antara jemaat. Itu dinubuatkan pada tahun 90 sampai di antara 90 sampai 100 Masehi. Nah, Anda lihat ketika tahun 313 penyusupan daripada pemerintah kerajaan Romawi masuk dalam kelompok Kristen yang disebut karismatik Pentakostal. Ternyata tujuan utama mereka masuk bukan sekedar menjadi orang yang akan ikut dalam pergerakan Roh Kudus, tetapi mereka merancang sebuah rancangan di mana gereja harus diambil alih. Karena begini ceritanya, dalam zaman pemerintah Romawi itu setiap kali kaisar atau raja ingin menyampaikan program kerjanya, ingin perintah rakyat, ingin suruh rakyat kerja rudi, ingin suruh rakyat bayar pajak, ingin supaya rakyat itu kerja ladang gandum dan ladang-ladang lain untuk pemerintah, biasanya mereka kirim prajurit dengan mengendarai kuda keliling desa dan kampung sambil tiup trompet tanda alarm atau tanda panggilan kepada rakyat berkumpul untuk dengar perintah raja. Lalu ternyata mereka mengamati, mereka lakukan itu sulit, rakyat semua kumpul. Tapi mereka lihat gereja yang lahir pada tahun 30 di antara 30-33 Masehi itu tanpa tiup trompet, mereka sudah berkumpul pada jam yang ditetapkan. Nah, dengan melihat ini, raja pemerintah Romawi yang menguasai, menjajah pada waktu itu, mereka berpikir, daripada capek kirim prajurit, tiup trompet, kumpul rakyat dan susah semua datang, padahal ingin perintah mereka kerja ladang, kerja rudi, bikin jalan, atau bayar pajak, sulit mereka kumpul. Tapi kok orang Kristen berkumpul tanpa tiup trompet, tanpa prajurit pergi keliling, mereka datang tepat waktu. Mereka berpikir lewat sarana ini mereka punya program bisa jalan, maka itu mereka ambil gereja. Karena didikan gereja pada awal itu begitu bagus, di mana orang berkumpul, malah sebelum jam ibadah orang sudah kumpul. Nah, pemerintah kerajaan Romawi berpikir ini adalah wadah yang baik untuk menyampaikan program mereka, menyampaikan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka ada di dalam gereja. Lalu tahun 313 mereka mulai merencanakannya. Lalu tahun 330 gereja
gereja diambil alih. Tahun 380 sepenuhnya gereja karismatik berubah menjadi gereja negara. Nah, waktu menjadi gereja negara itulah sebuah sistem karismatik Pentakosta pada abad permulaan gereja mengalami perubahan. Itu yang disebut dengan indulgensia sistem. Perubahan dari sistem rohani menuju kepada sistem duniawi, dari sistem ilahiyah menuju kepada sistem kerajaan yang masuk akal. Apa yang bisa diberlakukan dalam gereja itu diberlakukan. Jadi di antara 95 dalil yang Martin Luther tempelkan di pintu gerbang gereja Wittenberg 504 tahun yang lalu itu, saya coba ambil beberapa ayat dari 95 dalil itu supaya kita tahu apa yang dikatakan Yohanes bahwa antikristus itu tidak dari luar tapi dari dalam kepulauan kita, tapi mereka tidak berpihak kepada kita. Pemerintah Romawi itu masuk dalam gereja, kerajaan Romawi masuk dalam kekuatan yang penuh dengan merancang pengambil alihan gereja yang paling tua. Maka itu Anda harus paham bahwa bukan gereja Roma Katolik yang gereja tua. Gereja paling tua itu karismatik Pentakosta. Tahun 380 Masehi baru resmi gereja karismatik menjadi gereja negara yang disebut sebagai gereja Roma Katolik, yang arti dari Katolik artinya Kristen umum. Jadi gereja Kristen umum Roma ubah menjadi sistem indulgensia. Apa itu sistem indulgensia? Sistem indulgensia itu artinya semua peraturan ilahi yang rohani diubah. Contoh, harus baptisnya dari kata baptiso artinya selam berubah menjadi percik. Dari pengampunan dosa itu oleh darah Yesus, oleh penyesalan kita menyambut Yesus berubah dengan menerima surat pengampunan dosa dari Paus. Orang yang mati tidak ada hak lagi mendapatkan pengampunan dosa, diubah. Orang mati di dalam dosa bisa dapat pengampunan dosa dengan lisensi dibeli dari pemerintah pada saat itu yang sudah masuk ke dalam, sudah ambil alih gereja. Itu yang disebut indulgensia. Nah, daripada 95 poin-poin itu saya ambil beberapa poin untuk kita baca, kita dengar bersama. Seperti poin yang kelima dari 95 dalil itu yang ditempelkan 504 tahun yang lalu di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman dalam reformasi, di mana Martin Luther mempertaruhkan nyawanya. Anda pasti tanya, kenapa bukan di Roma waktu itu ditempelkan itu dalil? Sebab waktu Martin Luther mulai bergerak menolak semua doktrin dari pemerintah kerajaan Romawi yang mengubah gereja karismatik menjadi gereja Roma Katolik, waktu itu dia dikejar di mana-mana dan dia harus lari sana sini. Padahal dia seorang kardinal yang punya kesempatan dicalonkan menjadi paus. Jadi dia ada di Jerman, lalu dia menempelkan itu. Nah, poin 5 dan poin 6 bunyinya sama dari 95 dalil itu, yaitu paus tidak memiliki kekuatan maupun kuasa untuk mengampuni kesalahan apapun. Kenapa Martin Luther buat dalil ini? Karena paus waktu itu mereka bilang Petrus adalah paus yang pertama. Itu hanya slogan saja. Tapi dalam sejarah
Paus yang kedua dan ketiga itu yang begitu sadis, yang membuat perubahan secara luar biasa. Mereka bilang bahwa kalau Paus mengeluarkan surat pengampunan dosa atau mengungkapkan pengampunan dosa buat seseorang, itu orang bisa dosanya diampuni. Jadi kalau dia berzina, dia pencuri, dia merampok, dia membunuh, lalu Paus dosamu diampuni. Jadi tidak perlu Tuhan Yesus ampuni. Ini yang disebut indulgensia. Yesus yang mengampuni, tapi waktu itu sudah terjadi pelajaran doktrin yang berubah dari karismatik pentakostal, dari gereja yang ilahiyah menjadi gereja yang indulgensia, gereja yang diatur, ditata dengan prinsip-prinsip manusia. Nah, poin 5 dan 6 itu bilang begitu, bahwa jadi Martin Luther tulis, Paus tidak punya kuasa mengampuni kesalahan apapun. Tidak punya. Itu membuat keputusan Paus menjadi tidak berarti, dan itu berarti juga yang menentang Paus nyawa jadi taruhan. Poin yang ke-8, peraturan pengampunan dosa hanya dikenakan pada orang yang hidup. Kenapa Martin Luther buat begitu? Tulis dalil semacam itu karena sudah dikatakan lu mati dalam dosa tidak ada persoalan, dukung bapak mati dalam dosa tidak ada masalah, dukung istri mati dalam dosa tidak ada masalah, you mati, dukung anak mati dalam dosa tidak ada masalah, semua mati dalam dosa tidak ada masalah. Orang mati punya dosa bisa diampuni. Padahal firman Allah berkata bahwa pengampunan itu berlangsung selagi orang itu hidup. Maka itu Martin Luther dalam poin yang ke-8 dia bilang peraturan pengampunan dosa hanya dikenakan pada orang hidup dan tidak seharusnya dikenakan pada orang mati. Nah, pengampunan bagi orang mati ternyata harus beli surat pengampunan dosa, harus beli lisensi pengampunan dosa. Kita baca seterusnya dalam poin dalil yang ke-21. Jadi para pengkhotbah pengampunan dosa yang berkata bahwa dengan surat pengampunan dosa dari Paus seorang dibebaskan dan diselamatkan dari semua hukuman. Nah, surat pengampunan dosa dari Paus, padahal firman Tuhan bilang yang mengampuni dosa kita ini kan Tuhan. Tapi sekarang Paus kasih keluar surat, kalau lu bisa beli itu surat pengampunan dosa, semua dosa orang mati, orang hidup, semua berangkat ke surga. Jadi kesimpulannya sudah mengubah, sudah mengambil alih hak Tuhan, sudah mengambil hak pengampunan atas dosa dengan penjualan surat pengampunan dosa. Itu bermakna yang bisa masuk surga hanya orang ada duit. Sebab kalau dia ada duit bisa beli keselamatan. Kalau orang miskin seluruhnya ke neraka. Dan itu ditolak dalam 95 dalil itu. Salah satunya dalam dalil yang ke-21. Dalam dalil 27 dan 28 dia mengatakan bahwa orang yang berkata bahwa jiwa seseorang terlepas dari api penyucian segera setelah uang dimasukkan ke dalam peti yang menimbulkan bunyi gemerincing. Jadi gereja yang harus memberi persembahan sebagai ucapan syukur terima kasih untuk membiayai pertumbuhan dan perkembangan bergereja itu dengan sukacita, sukarela menurut firman Allah. Sekarang kalau Anda mau selamat, kan dulu bukan uang kertasnya, sebuah uang logam dari besi, dari perak, dari timah, dari emas. Jadi berarti Paus pasang peti persembahan ini dari kaleng yang besar atau drum yang besar. Dan waktu ditaruh berbunyi, dalam poin ini dia mengatakan waktu uang berbunyi di situ, pengampunan dosa berlangsung, penyucian berlangsung bagi yang mati dan yang hidup. Jadi Anda lihat satu perubahan dari sistem yang ilahi masuk ke dalam sistem yang indulgensia
pakai akal, pakai cara iblis setan untuk pengampunan dosa. Orang yang berkata bahwa jiwa seorang terlepas dari api penyucian segera setelah uang dimasukkan ke dalam peti menimbulkan bunyi gemerincing, berkhotbah dengan gila. Martin Luther bilang itu berkhotbah dengan gila, sangat keras ya. Jadi ada api penyucian. Padahal Alkitab bicara hanya dua. Kalau tidak kiri kanan, tidak domba kambing, tidak jalan lebar jalan sempit, tidak surga neraka. Tapi menurut Paulus 504 tahun yang lalu bahwa ada api penyucian. Dan kalau uang masuk, dosa pun dihapuskan. Api penyucian bikin beres itu semua. Jadi ada dua hal. Keselamatan melalui api penyucian menurut nomor 27, 28, dan keselamatan bisa dapat dengan uang berbunyi di dalam peti persembahan. Padahal ajaran daripada Injil kita memberi persembahan bukan untuk keselamatan kita. Kita datang ke gereja bukan untuk dapat keselamatan, tapi kita datang karena kita sudah diselamatkan. Kita beri bagi pekerjaan misi dan lain-lain pertumbuhan gereja karena kita sudah diselamatkan, bukan untuk dapat selamat. Nomor yang ke-35, orang yang mengajar bahwa penyesalan yang mendalam itu tidak diperlukan oleh orang yang membeli jiwa-jiwa keluar dari api penyucian atau membeli lisensi pengakuan dosa. Anda bisa lihat ini sangat berbahaya sekali. Maka Tuhan munculkan orang yang namanya Martin Luther. Muncul bahwa risikonya sangat berat, nyawa jadi taruhan. Poin-poin inilah yang membuat reformasi itu lahir. Nah, ini yang dibilang dalam pertama Yohanes pasal yang kedua ayat 18-19. Mereka muncul dari dalam kita karena dalam tahun 313 kerajaan Roma dengan segala anasirnya sudah masuk dalam gereja. Lalu melihat seluruhnya tahun 380 langsung membuat proklamasi gereja milik kerajaan, gereja milik negara, gereja milik Roma, dan rubah dari karismatik menjadi Roma Katolik. Ini menarik. Mereka mengajar bahwa menyesal dosa sudah perlu, mengaku dosa tidak perlu. Tapi kalau beli lisensi pengakuan dosa, Anda keluar terlepas karena api penyucian menyucikanmu. Ini tidak mengkhotbahkan doktrin Kristen yang benar, doktrin karismatik yang benar. Anda bayangkan apa yang ditulis dalam pertama Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang ditulis oleh Yohanes. Karena keadaan yang buruk akan terjadi, dia sudah dipakai Tuhan untuk menulis. Dia bilang, jika engkau mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil mengampuni segala kejahatanmu. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Paulus bilang, beli lisensi pengampunan dosa, Anda akan melewati api penyucian, dosa semua hangus, sudah kudus masuk ke surga. Karena tidak sesuai dengan firman Allah lagi, maka itu Tuhan bangkitkan seorang yang namanya Martin Luther. Meskipun kebangkitan reformasi itu belum mengantar gereja kepada kesempurnaan, kembali sempurna seperti gereja karismatik. Sebab tidak lama kemudian Martin Luther sudah mati, lalu muncul Calvin dengan teman-temannya, tapi juga belum mengantar gereja sampai kepada kebenaran gereja yang sejati, yang diinginkan oleh Tuhan.
dari kungkungan Roma Katolik pada waktu itu. Jadi benar Martin Luther membuat reformasi belum sempurna. Dia mati, ada John Calvin dan lain-lain, semuanya belum juga sempurna. Tapi Tuhan tetap bekerja dalam misi penyelamatan manusia kembali kepada sistem yang ilahiyah. Nomor 42, orang-orang Kristen harus diajar bahwa Paulus tidak pernah berpikir bahwa pembelian surat pengampunan dosa dalam cara apapun tidak bisa dibandingkan dengan kasih karunia. Kita diselamatkan, kita ditebus, kita diperdekatkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena membeli surat pengampunan dosa, bukan. Maka terjadilah secara internal di kalangan Paulus 504 tahun yang lalu, dan berjalannya berpuluh-puluh tahun terjadi friksi di dalamnya karena Paulus menjadi kaya, mengumpulkan kekayaan yang begitu besar, dan dampaknya sampai hari ini. Sia-sialah harapan untuk mendapatkan keselamatan melalui surat pengampunan dosa. Berani sekali Martin Luther bilang, lo jual surat pengampunan dosa sia-sia, karena pengampunan tidak bisa datang dari sana Paulus. Datang dari anugerah dan kasih karunia. Sia-sialah harapan untuk mendapatkan keselamatan melalui surat-surat pengampunan dosa. Bahkan sekalipun itu komisaris atau badan pengurus yang lain tidak. Bahkan Paulus sendiri, meskipun dia janji, dia jamin dia punya nyawa bahwa kamu selamat kalau beli surat pengampunan dosa, semua adalah kebohongan. Yang ke-76, sebaliknya kami meneguhkan bahwa surat pengampunan Paulus tidak bisa menghapuskan dosa paling remeh sekalipun. Maksud dosa paling remeh sekalipun, dosa paling kecil, surat Paulus tidak bisa mengampuni. Hanya oleh darah Yesus, hanya oleh kuasa Yesus, hanya oleh firman Allah, hanya oleh kerja Roh Kudus. 79, Paulus mengatakan bahwa salib yang dihiasi panji-panji kepausan memiliki kuasa yang sama dengan salib Kristus, merupakan pengujahan. Martin Luther tulis keras, maka itu dia dikejar dan pengikutnya banyak yang mati, sehingga dalam catatan sejarah orang yang mati dalam reformasi, mengikuti kelompok reformasi itu jauh lebih banyak daripada orang yang mati dalam perang dunia kedua. Harga yang mahal telah dibayar untuk sebuah reformasi, meskipun belum sempurna. Dari mana yang muncul Paulus ini? Pertama Yohanes pasal 2 ayat 18-19, dia muncul dari dalam persekutuan itu, tapi mereka tidak ikut tata cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka keluar dari dalam persekutuan itu, lalu mereka mengambil alih, memindahkan, bukan mengambil alih, memindahkan hak Tuhan atau menggeserkan hak Tuhan, dan mereka menggantikan diri mereka berkuasa, menggantikan, membuat peraturan, menggantikan peraturan Yesus dari takhta dan kerajaannya. Yesus bilang, kalau engkau mengaku dosa, tidak perlu surat pengampunan dosa, engkau diampuni. Paulus kasih geser Tuhan Yesus dengan dia punya perkataan ini, bahwa beli surat pengampunan dosa. Duit jatuh dalam peti, berbunyi dosa diampuni. Ini kan kasih geser, dia ganti Yesus. Salib, dia ganti bahwa salib yang digantungkan dengan sebuah penghargaan Paulus dan segala macam itu jauh lebih mulia dari salib Yesus. Artinya geser Yesus, kebenaran kematiannya digeserkan pada waktu itu. Nah, tadi saya singgung, kenapa ada orang yang tidak paham mengenai antikristus? Orang
berpikir bahwa antikristus itu sesuatu yang hanya berpikir tentang tindakan kriminal yang secara brutal membunuh, karena antikristus itu akan bunuh, menyiksa kita. Orang hanya berpikir seperti itu, tapi mereka lupa arti daripada kata itu dalam bahasa Yunani. Anti itu artinya menggantikan. Jadi kalau antikristus menggantikan Kristus. Jadi Kristus punya ajaran pengampunan oleh anugerah, dia ganti dari surat lisensi pengampunan, surat pengampunan dosa, orang hiduplah yang bisa mendapatkan pengampunan, orang mati tidak bisa lagi, dia ganti semua. Nah, kata antikristos dalam bahasa Yunani artinya pengganti Kristus. Jadi Tuhan Yesus omong A, dia ganti, dia bikin jadi B. Ini namanya pengganti Kristus, antikristus. Jadi kalau bilang suntik antibody, artinya antibody saudara tidak baik. Jadi diganti dengan yang baik. Anti malaria itu berarti ada malaria dalam tubuhmu, diganti dengan obat yang bukan malaria. Malaria kasih geser, ganti. Baik, jadi antibody, anti malaria, anti flu artinya mengambil sesuatu menggantikan tempat flu sehingga ada sesuatu yang baik. Antikristus dalam bahasa Yunani itu artinya pengganti Kristus. Nah, kalau kita lihat apa yang Martin Luther tulis, semua ini berarti mereka sudah menggantikan semua aturan-aturan anugerah. Ini berarti antikristus. Jadi kalau saudara sekarang dalam zaman sekarang, saudara mengarahkan orang kepada saudara, tolong orang mengarahkan orang kepada saudara, itu sama dengan sebenarnya saudara antikristus. Karena saudara tidak mengarahkan orang kepada Kristus, Anda menggantikan Kristus, mengarahkan diri orang kepada diri Anda, bukan kepada Kristus. Tanpa saudara sadar, saudara menjadi antikristus, karena sebenarnya harus kepada Kristus. Kita bantu orang, arahkan dia kepada Tuhan, tolong orang, arahkan dia kepada Tuhan. Semua pendeta-pendeta kalau arahkan orang kepada dirinya sehingga mengkultuskan dia, dia antikristus. Karena sebenarnya harus Yesus yang dikultuskan. Tapi kalau sudah kepada pendeta, kepada pekerja, penginjil, nah tidak kita sadari, kita apalagi kalau pendetanya atau penginjilnya yang mengarahkan jemaat untuk hormat sama dia, hargai sama dia, bukan Tuhan, dia antikristus. Sebab kata anti itu artinya menggantikan. Jadi baru-baru ada orang bertanya dalam medsos, Paus pada waktu itu bukan antikristus, karena dia tidak paham. Dia tidak mengerti kata antikristus itu. Artinya orang yang mengambil alih kedudukan Tuhan, hak Tuhan, kewajiban Tuhan yang harus dilakukan Tuhan, dia ambil alih, dia ganti Tuhan. Pengampunan oleh Yesus, oleh darahnya, sekarang dia ambil alih oleh surat pengampunan dosa, oleh lisensi pengampunan dosa, oleh api penyucian, oleh segala macam ambil alih. Ini yang disebut antikristus. Nah, saudara-saudara, pertama Yohanes 18:19 ini bilang, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Jadi sudah dinubuatkan pada tahun 90 sampai 100 Masehi, sebelum tahun 380 sudah dinubuatkan antikristus akan datang. Dari mana dia datang? Kita baca terus. Dari mana dia datang? Saya baca dari awal. Anak-anakku, waktu ini ada waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus.
Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, karena mereka sudah masuk dalam gereja waktu itu. Jadi dari antara gereja, Tuhan pakai Yohanes untuk menyampaikan ini, bahwa mereka akan muncul dari dalam kita, karena pemerintah kerajaan Roma sudah masuk intervensi ke dalam gereja. Walaupun belum mendeklarasikan bahwa gereja karismatik mula-mula itu menjadi gereja kerajaan atau gereja negara, nanti tahun 380 baru resmi dideklarasikan bahwa gereja milik kerajaan Romawi menjadi Roma Katolik. Dikeluarkan bahwa akan datang itu 200 tahun kemudian, hampir 300 tahun kemudian muncul itu. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tujuan mereka bukan beribadah kepada Tuhan, mau ambil kedudukan Tuhan. Mereka geser Tuhan punya kedudukan, mereka ganti pada kedudukan itu. Takhta Tuhan digeserkan, mereka ambil takhta itu, mereka ambil. Tuhan digeserkan, hak Tuhan digeserkan menjadi hak mereka. Seperti yang tadi dalam poin-poin itu, Tuhan punya hak mengampuni, membebaskan, mengasihi, menolong. Mereka bikin peraturan menurut mereka sendiri. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 280 tahun kemudian, pada tahun 380 dalam sejarah yang sudah dipatenkan, hari ini diproklamirkan gereja karismatik menjadi gereja Roma Katolik. Semua peraturan diubah. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja terus. Seperti tadi dalam kebaktian kedua yang disampaikan oleh pendeta Gresley, bahwa Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Dan pekerjaan Tuhan itu adalah sebuah pekerjaan penyelamatan. Tuhan bangkitkan orang-orang untuk masuk dalam pekerjaan pemulihan itu. Dan Tuhan bangkitkan Martin Luther, sehingga ia kembali menyampaikan prinsip Injil yang sejati dengan sola gratia, dengan sola scriptura, dengan sola fide, dengan sola Cristo, dengan sola Deo Gloria. Sola gratia, oleh anugerah kita diselamatkan. Sola scriptura artinya oleh firman Allah kita hidup menurut Matius pasal yang keempat. Dan oleh anugerah menurut Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan surat pengampunan dosa, bukan lisensi pengampunan dosa, bukan akte pencucian, bukan perkataan paus yang bisa mengampuni orang, bukan. Jangan ada orang yang mengambil hak Tuhan dan memegahkan diri. Matius 4 mengatakan, but he answered, Jesus answered and said to the devil, kepada iblis, it is right that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu yang membuat orang hidup, orang selamat, orang menjadi orang yang mendapatkan pengampunan sola scriptura dan sola fide menurut Efesus pasal 2, oleh karena iman percaya kepada Yesus kita diselamatkan. Lalu sola Cristo, hanya Kristus juru selamat, bukan paus. Hanya Kristus adalah Tuhan, bukan paus. Hanya Kristus adalah Allah, bukan paus. Hanya Kristus yang memberi pengampunan, kebebasan dan keselamatan. Berikan sanjungan. Lalu yang terakhir, sola Deo Gloria. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Siapapun juga dia.
ingat baik-baik. Ketika gereja mengalami ancaman, pasti Tuhan bangkitkan orang tertentu. Berjalannya waktu, bangkitlah kelompok-kelompok pietis dari Eropa, lalu menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Kelompok karismatik mulai bangkit, kelompok Pentakosta mulai bangkit, meskipun nanti 300 tahun kemudian baru muncul kembali gereja karismatik Pentakosta secara besar-besaran dalam pergerakan pada tahun 1800 lebih. Bagi Eropa dan di Amerika muncul kegerakan itu, dan diresmikan pada tahun 1901. Gerakan karismatik Pentakosta muncul sebagai gerakan yang mendunia sampai hari ini. Dan sejarah ini adalah sejarah yang dipatenkan dalam sejarah gereja sepanjang masa. Dimulai dari Azusa Street di Amerika Serikat, lalu berlangsung ke Pensacola di Florida, lalu berlangsung ke Toronto di Kanada, lalu muncul tahun 1965 di BTS, lalu muncul di Batu, lalu muncul di berbagai tempat, lalu bangkitlah pada tahun 1970-an, 60-an di Brasil dan di Argentina. Gerakan Pentakosta. Dan setiap gerakan Islam Tuhan munculkan orang yang Tuhan pakai, seperti Tuhan munculkan pada reformasi Martin Luther. Dan kalau saya mau baca rentetan kebangkitan Tuhan pakai orang-orang di setiap negara, ada ratusan bahkan hampir ribuan. Anda masih ingat Tuhan bangkitkan John Sung dari Tiongkok? Anda masih ingat Tuhan bangkitkan Sadhu Sundar Singh dari India? Anda masih ingat Tuhan bangkitkan seorang Jerman yang datang ke Sumatera? Siapa? Ya? Nommensen. Itu dari Jerman. Anda masih ingat Tuhan bangkitkan Billy Graham dari Amerika Serikat? Tuhan bangkitkan Dale Moody. Tuhan bangkitkan banyak dari Eropa untuk pergi ke mana-mana. Dan saya yakin sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan akan bangkitkan orang-orang dari timur sekali lagi untuk pekerjaan misi yang besar, kembali ke gerakan Pentakosta karismatik. Mari kita bangkit berdiri. Mari kami angkat nyanyian kasih.